Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Rotun Nahara dari Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Prodi PGSD dan semester 5. Ini video kali ini akan menceritakan sedikit mengenai sumber daya alam nabati dan hewani yang ada di daerah saya, tepatnya di Desa Sumurpule, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nah, untuk video yang pertama yaitu video sumber daya alam nabati. Nah, selamat siang semuanya. Hari ini saya berada di persawahan milik para petani di daerah tempat saya, yaitu Desa Sumurpule, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nah, bisa kita lihat di sini banyak sekali pohon atau tanaman yang telah ditanam oleh para petani. Ada padi, ada jagung, terus ada pohon pisang, terus ketela. Dan di belakang saya ini ada cabai yang kebetulan banyak sekali cabai yang telah tumbuh. Terus juga ada kacang beras atau yang kita kenal sebagai kacang merah. Dan yang topik utama kita hari ini adalah kacang hijau. Untuk tahu lebih lanjutnya silakan simak terus ya teman-teman. Di belakang saya ini sudah ada pohon tanaman kacang hijau. Untuk lebih jelasnya mari kita ke sana. Nah, teman-teman, bisa kita lihat tanaman kacang hijau yang telah ditanam sama penduduk lokal daerah setempat. Pada tanaman kacang hijau ini memiliki perbedaan dengan tanaman kacang beras. Dari segi daunnya, kacang hijau lebih lebar dan teksturnya lebih kasar daripada kacang beras atau kacang merah. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menunjukkan beberapa tanaman kacang hijau yang bisa dilihat lebih jelas. Sekilas info mengenai kacang hijau. Kacang hijau adalah sejenis palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan ini termasuk jenis suku polong-polongan yang banyak bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Lemak kacang hijau sendiri tersusun atas 73% asam lemak tak jenuh dan 27% asam lemak jenuh. Kacang hijau mengandung vitamin B1. Kacang hijau ini mengalami masa panen saat berusia 60-80 hari setelah masa tanam. Dan dalam penanaman kacang hijau ini pun harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pH yang dibutuhkan kacang hijau supaya dapat tumbuh adalah 5-6. Yang kedua, tanaman kacang hijau menyukai tanah yang gembur dan kaya unsur hara di dalam tanah. Dan yang ketiga, kacang hijau bisa tumbuh di dataran rendah sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Nah, tadi adalah sekilas dari video sumber daya alam nabati. Dan selanjutnya kita akan berkenalan dengan sumber daya alam hewani yang ada di daerah saya. Selamat menyaksikan. Ini adalah kondisi tempat pelelangan ikan di daerah Rembang pada pagi hari. Bisa kita lihat banyak nelayan yang berdatangan dengan beberapa hasil ikan yang didapat. Untuk ikan yang banyak dihasilkan di daerah Rembang didominasi oleh ikan layang, ikan tongkol, ikan sumbal, ikan tenggiri, ikan manyung, ikan kakap merah, ikan pari, ikan barakuda, dan ikan teri, dan masih banyak ikan yang lainnya. Dan untuk hasil olahan ikan yang umum berada di Rembang itu gereh, atau bisa disebut dengan ikan yang telah dikeringkan. Namun, ada pula masyarakat setempat yang mengolahnya menjadi iwak panggang, atau bahasa Indonesianya adalah ikan panggang.
Beberapa juga ada yang diolah menjadi ikan pindang, yang kemudian sari ikan tersebut diolah menjadi petis ikan. Petis ikan ini sangat digemari dalam berbagai kalangan, baik tua, muda, dan anak-anak. Nah, untuk masakan yang khas dari Rembang berbahan dasar ikan adalah kelan merico. Kelan merico kalau dalam bahasa Indonesia berarti sayur merica. Bukan berarti bahwa sayur merica dijadikan sebagai bahan utama, tetapi tetap menggunakan ikan sebagai bahan utamanya dan merica sebagai bahan pendamping atau bumbu pelengkapnya. Nah, tadi adalah beberapa macam sumber daya alam nabati dan hewani yang ada di daerah saya. Setelah teman-teman mengikuti perjalanan dari video saya, semoga teman-teman bisa mengetahui, sedikit memberikan pengetahuan kepada teman-teman mengenai sumber daya alam nabati dan hewani yang ada di daerah sekitar saya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.